Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita senangi ataupun tidak. Kemudian kita bersalawat untuk Rasulullah, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta untuk semua kaum muslimin yang mengikuti langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Untuk tema kita, sebagaimana yang kita sudah sampaikan, sudah disebutkan, yaitu kisah manusia pertama. Kisah manusia pertama atau kisah pertama untuk kehidupan manusia dan hingga kehidupan-kehidupan seterusnya. Dan pada kisah ini kita bukan hanya membahas kisah tentang manusia, tapi juga tentang makhluk lain yang tidak terlepas dari proses penciptaan manusia pertama ini, tentunya Nabi Adam. Siapa mereka? Ada malaikat yang berinteraksi dengan penciptaan manusia ini. Ada iblis juga. Kita akan membahas bagaimana sifat dan karakter manusia sejak sebelum ia diciptakan sampai nanti Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kita juga akan bahas bagaimana interaksi iblis, bagaimana interaksi malaikat antara mereka, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, khairu yaumin tula'at fihi syam yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang matahari terbit pada waktu itu adalah hari Jumat. Kenapa? Rasulullah mengatakan, fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam diciptakan, wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu juga dimasukkan ke dalam surga, wa fihi ukhrija minha, pada hari Jumat juga beliau dikeluarkan dari surga. Bahkan ada hadis juga hari Jumat terjadi hari kiamat. Dan bertepatan juga kita pada hari ini berada pada hari Jumat, dan pembahasan kita juga tentang Nabi Adam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kisah Nabi Adam ini atau kisah manusia pertama ini, jika kita ingin melihat, maka akan kembali kepada ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Allah mengatakan, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pada kajian ini kita akan mengambil referensi lebih banyak itu ke tafsir Ibnu Katsir, kemudian dalam kitab beliau yang lain Al-Bidayah wa Nihayah, dan buku yang lainnya. Jadi jika nanti ingin lebih luas bisa baca tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, dan tafsir-tafsir yang lain. Ketika Allah berkehendak ingin menciptakan atau menjadikan seorang khalifah di muka bumi, Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Khalifah artinya pengganti. Itulah sebabnya Abu Bakar disebut dengan Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ketika khalifah di muka bumi, maksudnya apa? Ada makhluk yang menggantikan Allah, bukan berarti Allah butuh, tapi Allah berkehendak demikian, ada makhluk yang berada di bumi untuk mengurus bumi. Itulah manusia. Ketika Allah mengatakan demikian, maka malaikat menjawab, mengapa engkau ingin menciptakan makhluk seperti itu? Apa yang akan terjadi nanti? Yufsidu fiha, mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan manusia juga akan melakukan pertumpahan darah. Mengapa diciptakan makhluk seperti itu? Nah, ini pandangan malaikat tentang manusia ini. Ini pandang malaikat tentang karakter manusia sebelum diciptakan. Nah, pertanyaannya mengapa malaikat mengatakan demikian? Ada ulama tafsir mengatakan sebelum manusia diciptakan sudah ada makhluk di bumi, yaitu bangsa jin. Dan bangsa jin ini mereka melakukan kerusakan. Maka diutuslah iblis menjadi pemimpin para malaikat untuk memusnahkan mereka. Dan ini adalah salah satu sebab juga iblis merasa sombong, karena dia menjadi pemimpin pada saat itu mengurus jin-jin yang merusak di bumi. Ada yang mengatakan
bahwasanya malaikat itu memperkirakan saja bahwasanya manusia akan seperti itu nanti, melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Namun ada juga yang mengatakan yang ketiga, bahwasanya sebelum Allah mengatakan ini kepada malaikat, Allah sudah ngasih tahu dulu bahwasanya manusia ini yang akan diciptakan di bumi seperti ini, akan melakukan kerusakan, akan melakukan pertumpahan darah, akan begini begitu. Makanya malaikat menolak. Namun Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat menyebutkan, kami ini ya Allah nuqaddisu lak wa nusabbihu bihamdik. Kami selalu mensucikan engkau, bertasbih, selalu beribadah. Mengapa tidak kami saja cukup? Kenapa harus juga ada makhluk di muka bumi seperti itu? Sudah cukup kami saja. Kami selalu beribadah dan taat, sedangkan manusia itu nanti akan membangkang. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan aku tahu yang kalian tidak tahu. Apa itu? Ulama tafsir mengatakan, Allah mengetahui meskipun manusia itu nantinya akan melakukan kerusakan, keburukan, tapi akan ada orang-orang yang mentauhidkan Allah, akan ada orang-orang yang taat, akan ada para rasul nantinya yang lebih mulia tentunya daripada malaikat jika orang itu taat. Dan satu hal yang paling penting adalah Allah menyatakan, ulama tafsir menyebutkan, aku lebih tahu daripada kalian wahai malaikat, karena ada di antara kalian yaitu iblis. Iblis ini siapa? Kita nanti akan bahas. Yaitu iblis yang pada saat ini kalian katakan kalian selalu taat, selalu patuh, tapi ada di antara kalian yang akan membangkang. Tidak seperti yang kalian katakan. Tidak semua di antara kalian itu taat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, setelah Allah menetapkan akan ada khalifah di muka bumi, maka Allah mengutus malaikat untuk mengambil tanah di bumi. Jadi Nabi Adam, meskipun beliau diciptakan di surga, tapi ada juga mengatakan tidak di surga, setelah diciptakan baru masukkan ke surga. Meskipun Nabi Adam diciptakan di surga dan akan tinggal di surga, tapi unsur penciptaan Nabi Adam, bahan penciptaan Nabi Adam tetap diambil di bumi. Kenapa? Karena tujuan Allah penciptaan Nabi Adam adalah di bumi. Makanya diambil unsurnya di bumi. Padahal di surga juga bisa, banyak lagi bahan-bahan lain di surga. Tapi Allah mengambilnya di bumi. Ini adalah perenungan penting bahwasanya memang manusia itu Nabi Adam dan Hawa untuk di bumi. Maka Allah mengutus malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ke bumi mau ngambil tanah. Tapi ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu lihat, ini karakter manusia sebelum jadi manusia. Ketika malaikat Jibril datang ingin mengambil tanah, apa kata tanah? A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu, alla tankhusu minni syai'a. Agar engkau tidak mengambil sedikit pun dariku dan agar engkau tidak merusakku. Padahal tanah tahu itu perintah dari Allah. Apa katanya? Aku berlindung kepada Allah, mencari alasan. Bagaimana caranya agar malaikat Jibril tidak ngambil? Karena tanah memohon perlindungan kepada Allah, maka Jibril balik. Ya Allah, tanah memohon perlindungan kepadamu, maka aku menerimanya. Kemudian diutus malaikat terbaik yang lain, malaikat Mikail. Sama juga. Apa kata tanah? Aku berlindung kepada Allah. Jangan ambil sedikit pun, jangan kurangi aku. Kemudian balik lagi. Terakhir Allah mengutus malaikat yang tidak peduli dengan apapun alasannya. Apa itu malaikatnya? Malaikat yang tidak peduli orang susah, tidak peduli orang sedang ada masalah, ketika ada perintah pasti dilakukan. Malaikat maut, betul. Malaikat maut ini diutus. Ketika datang sama, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah agar engkau tidak mengambilku, kata tanah. Apa kata malaikat maut? Aku juga berlindung kepada Allah dalam keadaan tidak melakukan perintahnya. Kemudian diambil tanah. Apa jenis tanahnya? Tanahnya ada tanah yang warna merah, ada yang hitam, ada yang putih, ada tanah yang gersang, ada tanah yang subur, ada yang bagus, ada yang baik. Dari unsur tanah inilah digabungkan untuk penciptaan Nabi Adam. Itulah sebabnya keturunan Nabi Adam itu berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sifatnya baik, itu dari unsur tanah yang gersang tadi. Tanah yang subur tadi. Ada yang sifatnya buruk dari unsur tanah yang gersang tadi. Jadi inilah unsur penciptaan manusia yang diambil oleh malaikat maut. Kemudian dibawalah ke
tempat penciptaan Nabi Adam. Kita pilih pendapat misalnya yang di surga. Ketika di surga diciptakan, diproses bentuknya, maka jasad sudah selesai. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan khuliqa Adam ala suratihi. Adam diciptakan dalam bentuknya. Apa bentuknya ini? Salah satu pemahamannya adalah Nabi Adam diciptakan langsung seukuran seperti itu, langsung besar, langsung dewasa, tidak seperti orang lain yang dari janin kemudian besar. Nabi Adam diciptakan langsung seperti itu. Tuluhu sittuna zira'an, panjangnya, tingginya 60 hasta. Atau kemarin saya lihat di Google, buka berapa ini 60 hasta, sekitar 36 meter. Setelah Nabi Adam diciptakan, jasad sudah ada, maka Allah tiupkan ruh. Ini kita lihat bagaimana karakter manusia. Dari pertama belum jadi, dari unsurnya saja sampai ini belum sempurna penciptaan. Maka Allah meniupkan ruh. Dari mana? Dari kepala. Ketika di kepala, kemudian sampai di hidung, Nabi Adam bersin. Jika bersin, ada riwayat mengatakan Allah mengatakan baca Alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan malaikat. Kata Allah, wahai Adam, baca Alhamdulillah. Maka Nabi Adam baca Alhamdulillah, dan malaikat menjawab, rahimakallah. Jadi, syariat kalau bersin, baca Alhamdulillah ini, sudah ada sejak pertama Nabi Adam diciptakan, bahkan sebelum sempurna penciptaan Nabi Adam. Kemudian turun sampai ke kerongkongan ruh. Ketika sampai ke mata, sebelumnya itu, Nabi Adam melihat buah-buahan surga. Oh, sangat indah sekali, sangat lezat sepertinya. Kemudian sampai di kerongkongan. Ketika ruh sampai kerongkongan, langsung berkeinginan untuk memakannya. Kemudian sampai di perut, terasa lapar. Ini belum sempurna nih, masih ruhnya sampai di perut, terasa lapar. Kemudian turun ruh sampai belum sempurna, sampai di paha. Nabi Adam sudah ingin berlari, sudah ingin melompat. Ngapain? Mau ngambil buah yang ada di surga. Maka Allah mengatakan khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Dan sifat tergesa-gesa ini sampai hari ini masih ada pada keturunan Nabi Adam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Setelah proses ini, Nabi Adam sudah diciptakan, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menemui malaikat yang sedang duduk-duduk waktu itu di surga. Apa perintah Allah? Wahai Adam, datangilah para malaikat itu dan ucapkan salam. Dan dengarkan apa jawaban mereka. Apa yang mereka jawab itu, itulah ucapan salam untukmu dan keturunanmu. Kemudian Nabi Adam mendatangi malaikat yang sedang duduk-duduk, mengucapkan Assalamualaikum. Kata malaikat, Waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah warahmatullah. Dan di sini juga kita melihat bahwasanya syariat salam juga sudah ada sejak pertama Nabi Adam diciptakan sampai hari ini masih ada. Berarti ucapan salam ini Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad semua ada. Karena ini sudah disyariatkan sejak Nabi Adam pertama kali diciptakan. Setelah itu, yang sama-sama kita ketahui, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya ini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan dan pemuliaan. Kenapa? Di antara kelebihan Nabi Adam daripada malaikat dan iblis adalah Nabi Adam memiliki ilmu yang lebih dari mereka. Apa itu? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, sampai akhir ayat. Allah mengajarkan nama-nama atau memberikan ilmu kepada Nabi Adam yang malaikat tidak tahu. Ini salah satu kemuliaan ilmu sehingga Nabi Adam dimuliakan dan diperintahkan para malaikat sujud. Termasuk di antara mereka itu adalah iblis. Di antara mereka iblis. Nah, iblis juga diperintahkan sujud. Kenapa? Karena iblis pada saat itu hidup bersama para malaikat. Iblis ini apakah malaikat juga? Tidak. Iblis dari golongan jin. Tapi karena iblis ini Allah berikan tugas. Apa tugas iblis? Kita bisa baca di pembahasan tafsir. Iblis pada saat itu tugasnya penjaga surga. Lihat bagaimana kemuliaan iblis pada saat itu. Penjaga surga. Sebelumnya kita juga mengatakan memimpin malaikat untuk mengusir jin-jin yang merusak di bumi. Iblis ini adalah dari bangsa jin. Tapi karena dia taat, dia berbau dengan malaikat, seolah-olah dia itu dari
bagian daripada malaikat. Sehingga masuk ke dalam perintah untuk bersujud. Semua malaikat sujud, kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia enggan karena dia sombong. Kenapa dia sombong? Iblis mengatakan, ya Allah, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik. Aku lebih tua daripada Adam. Aku diciptakan lebih dulu daripada Adam. Aku ini penjaga surga. Nabi Adam ini diciptakan di surga. Saya penjaganya. Saya dari api, dia dari tanah. Lebih baik, ngapain saya sujud? Ini adalah sifat iblis. Kesombongan adalah sifat pertama pembangkangan yang dilakukan makhluk Allah kepada Allah, dan juga sifat iblis ini menurun juga kepada manusia. Coba lihat bagaimana iblis mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Adam dari tanah, saya di api. Dari mana iblis ini tahu? Dari dirinya sendiri, pikirannya saja. Dan manusia pada hari ini sangat banyak sekali memiliki sifat iblis ini. Apa? Dia merasa dia lebih baik daripada manusia lain. Atas dasar apa? Pikiran dia sendiri. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini, maka dia telah menuruni atau mewariskan sifat iblis. Kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik, apalagi itu berdasarkan persangkaan saja. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adam menolak, iblis menolak. Maka iblis dikeluarkan dari surga. Tapi iblis memiliki permintaan pada Allah. Kita lihat bagaimana permintaan iblis ketika melakukan pelanggaran dan permintaan Nabi Adam. Iblis permintaannya apa? Ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Dan izinkan aku untuk menggoda, merusak anak keturunan Adam. Allah berikan permintaan ini. Iblis tidak meninggal kecuali nanti hari kiamat. Iblis ini kita sampaikan tadi dari mana? Golongan bangsa jin. Dan hanya satu saja golongan bangsa jin yang tidak mati-mati sampai hari kiamat. Sedangkan jin-jin yang lain itu mati seperti kita. Dan siapa saja yang mengikuti iblis dalam menginginkan keburukan atau melarang orang melakukan kebaikan disebut dengan syaitan. Syaitan ini bisa dari jin, bisa juga dari manusia. Jadi manusia itu juga bisa jadi syaitan. Karena syaitan ini sifat atau pribadi atau perbuatan. Bahkan binatang, kalau dalam bab fikih, binatang yang melakukan kerusakan, binatang yang seperti anjing gila misalnya, atau sedang mengamuk, itu juga disebut dengan syaitan. Karena melakukan keburukan. Ini adalah permintaan iblis. Lihat bagaimana iblis sudah dia melakukan kesalahan, tapi dia menginginkan hal yang lebih buruk. Nabi Adam apa permintaannya ketika melakukan kesalahan? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, kalau aku bertobat, nanti kita bahas. Kalau aku bertobat, apakah aku akan masuk surga lagi? Kata Allah, iya. Kalau kamu bertobat, aku akan masukkan kamu ke surga. Maka Nabi Adam bertobat. Ini adalah perbedaan antara sifat manusia dengan sifat iblis. Iblis sudah salah, masih ingin bersikeras. Manusia yang memang beriman, kalau salah, dia tahu salah dan meminta ampun. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan, iblis dikeluarkan. Hiduplah Nabi Adam di surga. Nah, Nabi Adam di surga ini, kita tahu surga itu sangat indah sekali. Tapi para ulama, apakah surga Nabi Adam itu sama dengan surga yang nanti kita masuki di akhirat? Ini ada perbedaan. Walaupun begitu, tetap surga itu indah. Lihat, Nabi Adam yang hidup di surga dengan keindahan, dengan semua yang ada, kata ulama tafsir, masih ada yang kurang. Ini dalam surga ini masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Teman. Bingung sendiri dalam surga. Walaupun ada malaikat, tapi malaikat itu jenisnya beda. Ini manusia, ini malaikat. Maka ketika suatu hari Nabi Adam sedang tidur, diciptakanlah Hawa dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri yang pendek. Nah, di sini kita melihat bahwasanya laki-laki itu, meskipun dia dalam kebahagiaan, dalam kemudahan, dia tetap butuh teman untuk mendampingi hidupnya. Sebaliknya pun begitu. Wanita pun butuh begitu, tidak bisa sendiri-sendiri. Ketika Hawa diciptakan, Adam bangun, sudah ada di atas kepalanya. Nabi Adam lihat, kamu siapa? Kata Nabi Adam. Tiba-tiba datang, tapi Nabi Adam tidak terkejut. Kamu siapa? Kata Hawa, saya wanita. Kemudian, kenapa kamu diciptakan? Kata Nabi Adam. Hawa menjawab, litas kunu ilaya, agar kamu, wahai Adam, wahai laki-laki, merasa tenang, merasa tentram bersamaku. Nah, jadi itu makanya dalam surat
kalau orang mau nikah biasanya seorang itu ada ayat Ar-Rum itu apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan gimana? Litaskunu ilaiha. Agar merasa tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi agar laki-laki itu tentram, tenang, maka butuh wanita. Inilah diciptakan Adam, meskipun Adam di surga. Kemudian malaikat lihat, oh ada Adam, ada Hawa. Allah sebelumnya pernah mengatakan bahwasanya Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Apa kata para malaikat? Ayo kita coba. Betul apa tidak? Datanglah malaikat ke sana. Adam, siapa ini namanya? Adam belum dikasih tahu Hawa nih, Allah tidak ngasih tahu dalam pada saat itu. Tapi sebelumnya, Adam menjawab namanya Hawa. Kemudian mereka bertanya lagi, kenapa namanya Hawa? Kata Adam, karena dia diciptakan min syai'in hayyin. Karena Hawa diciptakan dari sesuatu yang hidup. Jadi Hawa itu dikata hayah, hidup. Apa itu sesuatu yang hidup? Tulang rusuk Nabi Adam. Nah, tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri yang pendek itu kemudian Allah sembuhkan dan diganti dengan daging. Nah, kadang-kadang orang bilang mungkin dia tulang rusuk saya yang hilang. Ini perkiraan saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, maka hiduplah Adam dan Hawa di surga dalam suatu keindahan, kebahagiaan. Namun sama-sama kita ketahui bahwasanya Allah melarang wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati satu pohon ini. Yang lain boleh wa kulu minha ragadan haitsu syi'tum. Makan sesuka hati kalian. Tapi pohon ini, buah ini jangan. Satu ini saja. Pohonnya ini apa? Nah, orang bilang Sajaratul Khuldi. Sajaratul Khuldi ini penamaan dari iblis ini. Iblis mengatakan apa? Allah melarang kamu agar engkau tidak menjadi orang yang kekal. Nah, para ulama menyebutkan, ulama tafsir, apa pohonnya, apa buahnya? Ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan zaitun, ada yang mengatakan yang lain-lain. Tapi kita tidak bisa memastikan. Intinya ada satu pohon, satu buah yang dilarang. Nah, Nabi Adam dan Hawa berada di surga, sedangkan iblis sudah di luar. Tapi ternyata iblis bisa. Bagaimana caranya? Iblis menggoda, merayu Adam dan Hawa agar mau melanggar perintah Allah. Nah, sebenarnya Adam dan Hawa ini nggak suka, nggak ada keinginan untuk melakukan pelanggaran untuk makan itu. Tapi karena digoda-goda, dirayu-rayu oleh iblis, maka terjadilah. Pertanyaannya, bagaimana iblis itu bisa merayu Adam dan Hawa, sedangkan Adam dan Hawa di surga, iblis sudah di luar. Ulama tafsir mengatakan ada riwayat Israiliyat. Israiliyat ini bisa jadi dari Taurat, dari Injil, dari Zabur. Dan ini juga banyak kita ketahui. Iblis itu masuk ke dalam mulut ular. Ular yang ada di surga. Kemudian dia datang, masuk ke dalam keadaan tidak resmi. Jadi ada ulama mengatakan juga iblis ini dikeluarkan secara resmi kalau kita tanya. Tidak boleh, tapi sedang ngendap-ngendap masih bisa. Jadi masuk ke dalam mulut ular, menggoda Hawa. Jadi yang goda pertama itu Hawa. Ada ulama mengatakan tidak harus juga iblis itu masuk. Bisa jadi dia di tepi surga. Ini seperti yang katakan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Syinkiti dalam tafsir beliau Adwaul Bayan. Jadi di tepi surga. Ada juga ulama mengatakan tidak harus juga. Bisa jadi jauh dari luar tapi tetap bisa. Kenapa? Karena dalam ayat banyak mengatakan perbincangan, percakapan antara ahli surga dan neraka. Satu di surga, satu neraka, mereka bisa bicara. Misalnya wanada ashabul jannati ashaban nar. Bahwasanya ahli surga memanggil ahli neraka. Apakah kalian sudah mendapatkan yang dijanjikan Allah kepada kalian? Kalau kami sudah, kata orang ahli neraka, kami juga mendapatkannya. Dan ayat-ayat yang lain. Jadi bisa saja meskipun iblis tidak berada dalam surga, tidak dekat di surga, tetap bisa berbicara. Nah, siapa yang pertama kali tergoda, yang terayu oleh iblis? Adalah Hawa. Kita lihat di sini memang wanita itu lebih mudah tergoda. Sifat atau buat manusia wanita itu kalau dalam Islam mereka lebih kepada perasaan. Makanya beberapa hadis mengatakan ada wanita itu naqisatul aqli waddin. Akalnya itu lebih kurang daripada laki-laki. Bukan berarti wanita tidak ada yang cerdas,
bukan berarti itu sebuah kekurangan, tapi itu sebuah kebaikan. Kenapa? Kalau laki-laki dan wanita sama-sama cerdas, akalnya sama, itu susah. Jadi harus ada satu dominan perasaan, satu dominan akal, sehingga ketika menikah itu melengkapi. Jadi wanita itu dominannya ke perasaan. Ketika iblis menggoda, dia tergoda. Dimakanlah buah itu. Ketika dimakan, datang Adam. Apa kata Adam? Kata Hawa ke Adam? Adam, ayo makan ini. Ini Adam ini dia kuat. Seharusnya dia harus mendapatkan ketenangan, ketentraman. Tapi ternyata terayu oleh istrinya. Adam, ayo makan ini. Saya sudah makan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya sudah makan. Tapi tidak apa-apa ini. Aman-aman saja. Allah melarang kita berarti betul ini kata iblis. Kita tidak boleh makan ini supaya kita kekal seperti malaikat. Saya sudah makan, saya tidak sakit, saya tidak masalah apa-apa. Oh, Adam ambil juga makan. Setelah makan apa yang terjadi? Nampak aurat mereka. Apa pakaian Nabi Adam dan Hawa pada waktu itu di surga? Ulama tafsir mengatakan ada cahaya yang menerangi anggota tubuh mereka sehingga auratnya tidak nampak. Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu, maka cahaya itu hilang dan nampak aurat mereka. Karena hal itu, maka Adam dan Hawa malu. Maka ambillah daun-daun yang ada di surga ditutupi. Dan Adam berlari, ingin bersembunyi. Apa kata Allah? Ya Adam, atafir minni? Wahai Adam, apa kamu lari dariku? Mau kemana lari dari Allah? Kata Adam, la ya Allah, ana astahiming. Tapi aku malu kepadamu. Nah, kemudian saat itulah Nabi Adam mengatakan, ya Allah, kalau aku bertobat, apakah aku akan masuk surga? Kata Allah, iya. Tapi walaupun begitu, keputusan Adam dan Hawa sudah diputuskan untuk diturunkan ke bumi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika ada yang tertinggal, ketika iblis tidak mau sujud, ada sebuah aliran pemahaman, saya lupa bacanya di buku atau mendengar video, seorang tokoh liberal mengatakan iblis ini adalah makhluk yang paling bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena Majid Baya. Kenapa? Karena dia tidak mau sujud pada Adam. Inilah bentuk tauhid yang paling tinggi. Bapak ini tidak tahu bahwasanya orang yang bertauhid itu akan mematuhi perintah Allah, dan sujud ini bukan sujud ibadah. Tapi karena dia berpikiran seperti itu, ya dia mengatakan iblis makhluk yang paling bertauhid. Kalau iblis makhluk paling bertauhid, berarti iblis dan pengikutnya nanti akan jadi penghuni surga, sedangkan yang lain malaikat yang bersujud. Sebaliknya, ini adalah orang-orang liberal yang memiliki pemikiran pendek tapi merasa dirinya cerdas, dan sampai ini juga sangat berkembang banyak di Indonesia yang harus kita waspadai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, Nabi Adam dan Hawa ketika sudah melakukan pelanggaran tersebut, kemudian Nabi Adam bertobat. Dan Allah menerima tobat Nabi Adam. Dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis kita tidak menemukan bagaimana Hawa bertobat, apakah Hawa merasa bersalah, tidak ada. Kenapa? Karena Adam dan Hawa ini pasang suami istri yang bertanggung jawab terhadap semuanya itu adalah Adam. Meskipun yang pertama sekali melakukan kesalahan adalah Hawa. Artinya apa? Kepala keluarga itu, dialah yang memutuskan semuanya, dia menanggung semuanya, dia ngurus semuanya. Sedangkan Hawa nanti akan ngikut karena dia adalah istri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau ada yang terbalik misalnya, ternyata istri yang memutuskan semuanya, ada juga. Tapi inilah menyelisihi apa yang ada dalam kodrat manusia. Adam dan Hawa diturunkan. Di mana Adam diturunkan? Banyak pendapat. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di India, ada yang mengatakan Adam diturunkan di Jeddah, ada yang mengatakan yang lebih dekat Adam di Bukit Sofa, Hawa di Bukit Marwah. Tentang ini kita tentu tidak tahu, pastinya bukan dari hadis, tapi dari pendapat-pendapat ulama tafsir. Ketika Nabi Adam diturunkan, Hawa diturunkan, Nabi Adam tidak merasa, saya dulu di surga enak, hidup begini. Tidak, Nabi Adam menerima ketetapan Allah, hidup dalam keadaan seperti itu. Nabi Adam diajarkan cara bertani, Nabi Adam diajarkan cara berternak,
berusaha. Kalau di surga tinggal ambil. Nah, begitu juga manusia mungkin ketika suatu waktu dia dalam keadaan hidup muda, tapi tiba-tiba hidupnya susah, nanti dia mengeluh, mengumpat, tidak boleh. Kalau sudah terjadi seperti itu adalah takdir Allah, kita terima. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Beginilah proses penciptaan manusia pertama. Begitu juga bagaimana interaksi manusia dengan iblis, dan iblis sudah Allah katakan bahwasanya iblis itu adalah musuh nyata bagi manusia. Harusnya kita jadikan dia musuh, tapi malah banyak dijadikan sebagai teman. Kita juga mengetahui bahwasanya sifat manusia itu tergesa-gesa, mencari alasan begini dan begitu, dan sifat manusia itu butuh pasangan, butuh orang yang menenteramkan hidupnya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tadi kita menyinggung bahwasanya perempuan itu naqisatul aqli waddin. Akalnya lebih kurang daripada laki-laki dan agamanya. Apa maksudnya? Kurang agama itu Nabi mengatakan ketika haid, wanita tidak sholat, juga tidak puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh baca Quran. Itu adalah kekurangannya. Kurang akal itu, kita sudah mengatakan tadi, banyak laki-laki yang cerdas, yang hebat, ternyata dia butuh kepada wanita. Itu bukanlah sebuah kekurangan, tapi kelebihan khusus untuk wanita, untuk melengkapi kehidupan laki-laki. Kita katakan tadi kalau sama-sama cerdas, ada orang istrinya sama suami itu pendidikannya sama, ternyata sama-sama pula akalnya, cerdasnya, terakhir dia berdebat. Apalagi sama-sama dalam kuliahnya syariah, fikih misalnya. Oh enggak, ini terakhir berdebat. Nah, jadi memang wanita diciptakan seperti itu. Wanita juga kurang dalam segi fisik. Kurang dalam segi fisik. Fisiknya lebih lemah. Nah, tapi hari ini kita melihat ada, sudah lama sebenarnya, itu pemahaman atau sebuah pemikiran emansipasi wanita. Maunya sama. Sudah jelas berbeda, tidak akan bisa sama. Kalau mau sama, sudah lakukan hal yang sama dengan laki-laki. Tidak akan mungkin. Nah, tapi wanita ada hal-hal yang bisa dilakukan wanita, laki-laki tidak bisa. Wanita itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, mengurus anak, memasak, begini. Coba kasih ke suami satu hari. Tidak akan sanggup. Suami itu, sebagian orang ya, mengurus anaknya, menjaga anaknya 1 jam, 3 jam, 4 jam, apalagi anaknya yang aktif, sangat susah. Tapi wanita aman-aman saja. Wanita bisa mengandung 9 bulan, bisa melahirkan, menyusui, kemudian lahir lagi, ada yang lahir lagi, hamil lagi, menyusui. 6 tahun berturut-turut ada. Saat baru umur 1 tahun anaknya dah hamil lagi. 4 anak ada di daerah kami. Itu berturut-turut. Baru hamil, melahirkan, hamil lagi, melahirkan, ngurus. Itu semua bertahun-tahun. Kalau laki-laki mungkin stres ya. Tapi wanita dengan kelembutan hatinya, dengan dominan perasaannya, kasih sayang kepada anak, dia mampu. Kasih sayang kepada suami, dia mampu. Nah, dari ini kita mengambil pelajaran bahwasanya sifat-sifat manusia dan kehidupan manusia tidak akan terlepas dari makhluk yang sebelumnya berpartisipasi dalam penciptaan manusia, yaitu malaikat. Kita mengetahui ada malaikat mencatat amal kita. Kita mengetahui ada malaikat yang menjaga manusia dari segala arah. Kita juga sebelumnya mengatakan ada iblis atau setan yang selalu iri, selalu dengki, selalu ingin manusia sama seperti mereka. Maka jangan kita meniru sifat iblis ini. Tapi lihatlah malaikat, dan lihatlah Nabi Adam ketika dia bersalah, dia bertobat dan memohon maaf dan berharap kembali untuk bisa masuk surga. Karena apa? Karena surga diciptakan untuk manusia dan jin. Dan kesalahan Nabi Adam ini penting. Nabi Adam melakukan kesalahan, sebelum kita tutup, dalam beberapa hadis Bukhari dan hadis Muslim, nanti di akhirat Nabi Musa datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, kamu bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tanganmu. Allah ciptakan engkau di surga, engkau masuk surga. Tapi kenapa engkau melakukan kesalahan? Engkau telah mengkhianati kami. Engkau telah mengecewakan kami dengan perbuatanmu. Sehingga engkau diturunkan ke bumi, dan kami merasakan kesusahan di bumi. Ini adalah perdebatan Adam dan Musa di akhirat. Kata Nabi Musa, ini kesalahan Nabi Adam. Ngapain Nabi Adam ini makan itu? Jelas dilarang. Tersisa kami jadinya sekarang ini.
Apa kata Nabi Adam? Wahai Musa, apakah Allah telah menulis kitab Taurat untukmu? Apakah engkau membaca di kitab Taurat itu tentang diriku yang akan diturunkan ke bumi? Kata Musa, iya. Tahukah engkau berapa tahun itu ditulis, Taurat itu ditulis sebelum aku diciptakan? Kata Nabi Musa, 40 tahun. Jadi, Nabi Adam mengatakan, mengapa engkau menyalahkanku terhadap sesuatu yang sudah Allah putuskan untukku 40 tahun sebelum aku diciptakan? Ini sudah jelas Allah tetapkan. Ngapain kamu debat lagi? Ngapain kau salahkan? Maka akhirnya Nabi Musa diam dan Nabi Musa mengerti ini adalah ketetapan Allah, bukan langsung kesalahan Nabi Adam. Meskipun itu salah, tapi sudah ketetapan Allah. Dan Nabi Adam juga sudah bertobat. Sedangkan orang kita kalau melakukan kesalahan tidak boleh berhujah dengan takdir. Ini takdir Allah, tidak bisa. Karena kalau begitu semua orang nanti mengatakan ini kan sudah Allah tetapkan, tidak bisa. Tapi kalau sudah berubah, kata ulama, sudah bertobat, boleh. Itu kemarin tuh Allah takdirkan saya melakukan kesalahan, sekarang saya sudah berubah, saya bertobat, semoga Allah ampuni, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Kalau ada saran, ada kritik, ada pertanyaan, boleh disampaikan. Ya. Menyelaraskan. Ya, Nabi Adam memang tujuan diciptakan Nabi Adam untuk berada di bumi, untuk kehidupan di dunia. Jadi kehidupan Nabi Adam pertama itu sebelum meninggal itu memang tujuannya untuk berada di bumi, bukan berada di surga. Itulah sebabnya saya lupa pernah baca itu Nabi Adam itu berada di surga itu cuma beberapa waktu sebelum diturunkan ke bumi. Jadi Allah menetapkan dari awal Nabi Adam untuk tinggal di bumi, berketurunan di bumi, kemudian meninggal. Tapi tujuan akhir, karena beliau adalah Nabi Adam, beliau orang yang dimuliakan, termasuk juga orang-orang beriman, tujuan akhirnya tentu ke surga yang nanti di akhirat. Nah, tadi kita sampaikan, apakah surga di akhirat itu sama dengan surga Nabi Adam? Kita tidak tahu. Ada yang mengatakan iya sama, ada yang mengatakan berbeda. Apakah surga Nabi Adam itu di langit atau di bumi? Tidak tahu juga. Seperti itu, Pak. Jazakallahu khairan.